adik-adik, berjumpa lagi di IHMPA minggu ini. Hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Ripka dan Kak Ane yang akan bercerita untuk adik-adik. Yeay! Adik-adik semangat kan? Ayo yuk kita semangat di pagi hari ini yang telah Tuhan berikan bagi kita. Ayo kita bersemangat. Untuk tambah semangat, kakak mau mengajak adik-adik bernyanyi. Yuk kita bernyanyi yuk. Untuk lagu yang pertama kita akan bernyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yuk kita bernyanyi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita nyanyi sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Untuk lagu yang kedua, kita akan bernyanyi dari lagu Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Oke adik-adik, sekarang sebelum mendengarkan cerita dari Kak Ane dan sebelum kita menyanyi satu lagu lagi nih, kita akan berdoa dulu nih pembukaan. Yuk kita berdoa yuk. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pagi hari yang boleh kami rasakan dan nikmati. Sebentar kami akan memulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai ibadah ini ya Tuhan. Berkati Kak Ane dan kakak-kakak lain yang bertugas pada minggu ini agar menjalankan tugasnya dengan baik ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita dari Kak Ane, kita nyanyi yuk dengan lagu Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Sekali lagi, senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami hingga kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh Kak Ane Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi bersama Kak Ane. Oke, sekarang siapa yang sudah siapin Alkitabnya? Siapa yang sudah siapin Alkitabnya? Yuk tunjukin Alkitabnya yuk. Tada! Oke. Nah, sekarang kita mau baca Alkitab dulu ya adik-adik. Yuk semuanya kita buka dulu. Kak Ane punya sulap. 1, 2, 3. Tring! Tada! Bacaan kita hari ini dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Karena tunggu ya adik-adik buka. Karena hitung sampai 5. 1, 2, 3,
4. Deng 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 deng. 5. Sudah semuanya? Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Sudah dibuka semuanya? Oke. Nah, yuk kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Sampai situ bacaan kita adik-adik. Hai adik-adik. Nah, tadi kita udah baca Alkitab kan? Sekarang sudah siap dengar cerita dari Kak Ana? Sudah? Oke. Nah, sebelum dengar cerita dari Kak Ana mau putarin satu video singkat. Sudah siap? Oke, kita lihat videonya ya. Cadah! Okay? Don't eat it, okay? Don't eat it. Don't eat it, Mama. Okay? You're not gonna eat it? Me and Mommy are gonna go do pee-pee and then we're gonna come back. Don't eat it, okay? Wait, did you eat You it? didn't eat it? Did you eat it? No? Good job, Mama! You can eat it, You Mama. can eat it now. You can eat it. All right, don't touch these. Don't touch these. I'll be right back, okay? Okay. Okay, Delilah, I'm gonna put your snacks here, okay? Listen, look at me. Hey, don't touch them yet, okay? I'll be right back. I'm gonna go over there, you come back, and then you can have it. Okay? Don't touch it, not yet. I'll be right back. Hold on. Don't touch it. Don't eat them. Be right back. All right, now you can have them. Good girl. Thank you for waiting. Here. Thank you, princess. Oh, you're the best. Nah, adik-adik, dari video yang sudah adik-adik nonton, gimana? Apa yang adik-adik lihat? Iya bener, ada beberapa anak yang dikasih makanan sama mamanya. Iya, mamanya atau papanya ya. Terus, apa yang mereka lakukan? Mama papanya bilang apa? Bilang,
Tunggu, jangan dimakan dulu sampai papa dan mama kembali. Oke? Lalu apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka tunggu apa enggak? Iya benar, ada yang bisa menunggu dan ada yang nggak bisa nunggu. Wah, karena paling inget yang paling terakhir. Gimana anaknya bisa nunggu dan habis nunggu akhirnya apa coba? Akhirnya dia makan bareng sama papanya kan, dia bisa sharing ke papanya. Wah, hebat ya. Nah, adik-adik dari video itu yang mana ya yang contoh denger-dengeran sama orang tua? Iya benar, yang menunggu karena dia mau denger-dengeran sama orang tuanya. Orang tuanya bilang tunggu, jadi dia tunggu. Enggak makan aja, gak ada nih. Nah, enggak kayak gitu ya, enggak kayak gitu. Nah, sama seperti cerita hari ini. Kak Ana mau ganti latar belakang dulu ya, karena kita mau cerita tentang bangsa Israel. Tunggu sebentar. Coba adik-adik tebak, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel lagi jalan di mana? Di mana ayo? Nah, sebentar ya, Kak Ana kasih lihat. Siap-siap, 1, 2, 3, tring! Tada! Iya, Kak Ana ada di padang gurun. Iya, sama seperti bangsa Israel adik-adik. Dari cerita hari ini, ceritanya bangsa Israel ada di padang gurun juga. Nah adik-adik, hari ini Kak Ana mau cerita tentang bangsa Israel, Musa dan Harun. Sama seperti video yang kita nonton tadi tentang anak itu bisa menunggu apa enggak. Nah, di cerita hari ini, bangsa Israel juga lagi menunggu adik-adik. Menunggu siapa ya? Menunggu Musa. Ya, Musa lagi ada di atas Gunung Sinai adik-adik. Lagi berbicara sama Tuhan. Lagi menunggu perintah Tuhan. Lagi dikasih 2 loh batu. Nah, tapi Musa bilang sama bangsa Israel, tunggu ya, nanti aku pasti kembali. Nah, terus Musa pergi deh. Tapi bangsa Israel disuruh menunggu nih adik-adik sama Musa. Dan ada Harun. Ada Harun juga adik-adik. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke ceritanya, Kak Ana tanya nih, tadi Kak Ana udah sebut Musa dan Harun. Kira-kira adik-adik masih inget gak? Siapa ya mereka? Siapa ya Musa? Siapa itu Musa? Benar, iya Musa adalah nabi yang diutus sama Allah untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Benar adik-adik. Dan siapa itu Harun? Teman Musa? Tetot, bukan. Harun adalah benar, saudara Musa adik-adik. Ya. Nah, selagi Musa berbicara sama Tuhan di atas Gunung Sinai, Musa minta tolong sama Harun nih. Harun bantu liatin bangsa Israel ya. Kayak gitu adik-adik. Nah, namun kita kembali lagi nih. Apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel kan lagi nunggu nih. Kira-kira apa yang terjadi? Yuk kita lihat di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Wow, dari ayat pertama kita tahu kalau ternyata bangsa Israel bisa menunggu apa enggak adik-adik? Tidak, bangsa Israel malah tidak menunggu Musa. Bangsa Israel pergi mengerumuni Harun dan mendesak Harun. Harun, ini Musa lama banget. Di mana Musa? Kami tidak tahu Musa ada di mana. Kami takut kalau Musa tidak kembali. Jadi
bikinkanlah kami Allah yang lain, gitu adik-adik. Jadi mereka minta Harun untuk membuat Allah yang lain adik-adik, karena mereka mau menyembah Allah yang lain, karena mereka nggak mau nungguin Musa terlalu lama. Waduh. Nih, gimana kalau misalnya adik-adik lagi di padang gurun seperti ini, terus disuruh menunggu juga? Kira-kira gimana adik-adik? Oke, nanti kita cari tahu ya jawabannya. Lalu, kira-kira adik-adik, apa yang dilakukan sama Harun? Setelah Harun didesak-desak sama bangsa Israel, Harun, bikinin kami Allah yang lain. Ini Musa nggak tahu, kira-kira dia pulang apa enggak? Gitu. Apa yang Harun lakukan? Kita lihat di ayat yang kedua. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Ternyata benar adik-adik, Harun malah mengikuti bangsa Israel. Harun mengikuti kemauan bangsa Israel, yaitu membuat Allah lain adik-adik. Nah, lalu kira-kira apa yang mereka buat ya adik-adik? Apa ya? Coba kita lihat di ayat yang keempat. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Mereka membuat anak lembu emas adik-adik untuk disembah. Aduh, kira-kira ini good apa enggak adik-adik? Enggak ya? Nah, dari cerita hari ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan kita adik-adik untuk tidak seperti bangsa Israel adik-adik. Tuhan Yesus mau mengingatkan kita untuk mau menunggu, mau setia, mau sabar menunggu perintah Allah adik-adik. Kalau Allah suruh tunggu, apa yang harus kita lakukan? Menunggu. Nah, sama seperti tadi di video ada yang orang tuanya suruh tunggu, dia mau menunggu. Kayak gitu adik-adik. Nah, jadi kembali lagi pertanyaan Kane, kira-kira kalau adik-adik disuruh sama mama menunggu, kira-kira adik-adik bisa nggak? Bisa ya, nggak apa-apa menunggu ya. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita begitu adik-adik. Tuhan Yesus mau kita tetap menunggu perintahnya. Tidak seperti bangsa Israel, malah sudah tidak mau menunggu, malah membuat Allah lain adik-adik. Tuhan jadi sedih karena Tuhan Yesus mau adik-adik hanya menyembah sama satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Iya. Nah, sekarang adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak gimana cara menyembah yang baik dan benar? Nah, benar. Rajin berdoa. Selalu ingat Tuhan adik-adik. Dan itu apa ya? Tidak pernah bosan untuk ikut IMPA. Karena Tuhan Yesus sangat senang kalau adik-adik bisa ikut IMPA. Karena di IMPA adik-adik bisa nyanyi sama-sama, nyanyi buat memuji dan memuliakan nama Tuhan, bisa berdoa sama-sama, bisa mendengarkan firman Tuhan. Selain itu apalagi ya? Bukan cuma didengar, tapi dilakukan juga adik-adik. Nah, begitu adik-adik. Jadi dari hari ini kita belajar, kita mau diingatkan kalau jangan seperti bangsa Israel adik-adik yang tidak mau menunggu, malah membuat Allah lain. Nggak baik ya adik-adik. Tuhan mau kita tetap setia, tetap menunggu sampai waktunya Tuhan. Oke adik-adik,
dan kita tetap menyembah kepada Tuhan. Sama seperti tadi yang di video, yang anak yang mau menunggu juga, menunggu mama papanya datang lagi dan akhirnya bisa makan bareng deh. Iya, nah Tuhan juga mau adik-adik sama seperti itu. Bukan seperti bangsa Israel ya. Oke adik-adik, sekarang karena mau review dulu, masih ingat nggak tadi ada siapa aja tokohnya? Pertama ada Musa, Harun, dan bangsa Israel. Oke, jangan lupa ya adik-adik, ada Musa, Harun, dan bangsa Israel. Siapa itu Musa? Ya, nabi yang diutus Allah untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Selain itu, ada Harun. Siapa itu Harun? Saudara Musa. Harun good nggak ya? Iya, Harun nggak good karena Harun nggak mendengarkan kata Musa. Dan Harun tidak mendengarkan perintah Allah. Harun malah mengikuti kemauan bangsa Israel, yaitu membuat Allah lain. Tetot. Nah, kalau bangsa Israel adik-adik, bisa kita ikuti juga? Tidak, bangsa Israel tidak. Tetot. Ya, oke, jadi ingat adik-adik, hari ini kita mau untuk tetap setia dan menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Oke adik-adik, semangat adik-adik. Sampai situ cerita kita hari ini. Sampai jumpa lagi nanti. Dadah. Nah, sekarang kita mau masuk ke aktivitas. Aktivitasnya adalah ini. Nah, adik-adik, gimana nih cerita dari Kak Ane? Seru kan pastinya? Nah, karena tadi Kak Ane sudah bercerita, waktunya kita nih untuk merespon cerita dari Kak Ane. Yuk kita bernyanyi untuk merespon cerita Kak Ane. Kita akan meresponnya dengan lagu Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Bait yang kedua. Tiap orang yang mendengar perkataanku tapi lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang amat bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir tak teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya sayang. Baik, yang ketiga. Tiap anak yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu, atas pengajaranku. Bila datang cobaan, datang bencana, duka melanda anak itu, dalam Yesus ia pun teguh menang. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa. Kita mau doa respon. Tutup matanya,
lipat tangannya. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hingga kami sudah beribadah hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, tadi adik-adik sudah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya apa yang adik-adik dengar dapat adik-adik mengerti ya Tuhan dan dapat ia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Biarlah adik-adik dapat menjadi anak yang tetap setia dan tetap menyembah hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga mau berdoa untuk adik-adik. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati segala aspek kehidupan mereka ya Tuhan. Baik di sekolah, baik di rumah, baik dalam lingkungan bermain mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga adik-adik, biar Engkau yang menjaga keluarga adik-adik juga, berikan mereka kesehatan, dan lindungi mereka dari segala macam mara bahaya ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi pembukaan, terus kita juga udah berdoa pembukaan dan mendengarkan cerita Kak Ane dan sudah meresponnya. Sekarang kita tiba di penutup ibadah ini. Tapi kakak mau ingetin nih sekali lagi, adik-adik bisa loh kasih persembahan dan tetap harus kasih persembahan dengan cara menitipkannya kepada papa mama, dan nanti papa mama akan memberikannya ke gereja langsung atau dengan barcode yang akan muncul di ibadah hari Minggu. Oke adik-adik, nanti titipin aja ya ke mama papa persembahannya. Yuk sekarang kita mau menutup ibadah kita dengan bernyanyi satu lagu. Yuk kita bernyanyi. Adik-adik, yuk kita bernyanyi. Kita bernyanyi mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, yuk kita doa penutup yuk. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami mau menutup ibadah ini, kiranya berkat-Mu boleh Kau curahkan kepada kami di sepanjang seminggu ke depannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di IMPA minggu depan.